namanya kita di kampung itu kan ada prediksi. Prediksi namanya orang tua itu bulan 8 nanti hujan, bulan 7 kemarau, nanti bulan 3 kemarau, sampai bulan 4, 5, 6, 7, 8 ada hujan. Ternyata perubahan iklim, bulan 8 tidak ada hujan, itu gagal panen. Jadi sebenarnya kita bisa lihat bahwa di desa ini mereka punya landscape pertanian khususnya padi itu sangat luas. Malah dari satu landscape yang kita kunjungi itu hampir ada 1080 hektar itu sebenarnya potensinya. Terhubung dengan beberapa desa, termasuk dengan kebun kelapa sebagai sentra. Memang penggunaan pupuk kimia itu sangat tinggi di sini. Jadi memang setelah puluhan tahun itu petani sudah menggunakan pupuk kimia untuk lahan itu sudah puluhan tahun dari beberapa generasi dan belum pernah ada organisasi atau kelompok yang mencoba mengenalkannya. Saya dulu mulai sini petani, sudah 30 tahun, sekitar 20 tahunan. Itu awal mula saya pakai pupuk peranti sekilo. Berangkat kemudian 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Bahkan ini udah satu rantai 20 kilo. Satu rantai. Awal mulanya sekilo. Jadi udah sekian berlanjut 10 tahun, udah 20 kilo per rantai. Kalau tidak ada 20 kilo per rantai, hasil kurang. Dampaknya kan ada, berarti tanah itu kan tidak subur. Untuk desa kami itu tidak mencakup dia, Bu. Nah, tidak mencakup tali air, maka kami cari yang terdekat itu. Cari yang terdekat dari Sungai Wampu untuk mengenai desa. Berapa jaraknya Pak kalau sini sampai ke sawah? Kira-kira lebih kurang 1 kilometer. Kalau sini, kalau di kebun kelapa ini salah satu kami ini permasalahan itu sumber air. Sumber air karena kami di sini tak ada hujan, Pak. Tak ada hujan, ya kalau ada hujan alhamdulillah berhasil, kalau nggak ada hujan itu ada sumur dangkal tapi tidak memadai. Karena sumur dangkal ini airnya itu tidak murni dia kadang mengandung karat gitu, udah kita uji coba itu. Dia harus air sumur dangkal ini, air dalam tanah ini kita sedot, dia harus diendapkan dulu sekitar kita setengah bulan baru kita pakai. Tapi kalau langsung itu dampaknya ada memang, di pertumbuhan padi kurang berkembang. Cuaca masalah kayak kemarau hujan tuh kan nggak tahu, nggak tentu gitu. Kayak semalam kan seharusnya bisa mupuk, terhalang hujan aja kan air dalam, jadi nggak bisa mupuk. Untuk kalau terlebihan air ya, kelebihan air.
Jadi waktu mau pemupuan itu, umpamanya udah berhenti hujan, ada tiga hari nggak hujan, bisa pemupuan. Racun kita yang dapat di Marintong ada di sini apa? Itulah di Ya kan? Kebersihan Bu ya? Ya, betul itu Pak. Ibu sekolah Bu ya? Sekolah lah, kalau nggak sekolah nanti nggak pandai. Dari masa kecilan belum sekolah Bu ya? Wah, masa pertumbuhan belum lah. Berarti kuliah deh Bu ya? Nah, ya ini kuliah menengah. Ya, program ini sebenarnya didasari oleh kondisi yang kita hadapi saat ini. Yang pertama isu perubahan iklim, di mana petani tidak memiliki kepastian terkait dengan produksi, kemudian juga dengan hasil yang didapat dari proses produksi tersebut. Itu satu hal. Kemudian juga isu ketergantungan petani terhadap input produksi dari pabrikan juga semakin tinggi saat ini, baik itu pestisida kimia, kemudian juga pupuk kimia, juga benih yang memang saat ini selalu menjadi momok bagi petani gitu. Dan ada juga terkait dengan isu regenerasi petani kita yang semakin menurun, bahwa kenyataannya di lapangan usia petani kita rata-rata di atas 50-an. Dan ini juga menjadi salah satu latar belakang kenapa program ini hadir untuk mendorong kembali anak-anak muda terlibat dalam sektor pertanian. Organik murni yang tidak menggunakan pupuk dan racun kimia. Ini dia hasilnya. Kita akan menghitung sama-sama berapa sih hasilnya, berapa sih panjang malainya, berapa sih bulir yang ada di sini, dan berapa yang kosong bulir jadi dan berapa bulir yang tidak jadi. Ya bagus per meter aja sekalian, udah ketemu per meter sekian. misalnya baratnya 80, timurnya misalnya 70. Nanti dia ambil angka random, angka pengalihnya. Jadi nanti di titik sesuai dengan angka randomnya dihitung. Itu perwakilan dari Kita di perwakilan. Ada di sini di Langka, kalau mau. Ya, metode sekolah lapang iklim ini merupakan metode yang cukup partisipatif, di mana petani langsung terlibat di dalam prosesnya, bukan hanya menjadi penerima pembelajaran searah, tetapi memang dua arah komunikasi antara si pemantik diskusi ataupun narasumber dengan si kelompok petani sebagai peserta. Nah, mereka bisa menganalisis di dalam sekolah lapang tersebut berbasis template permasalahan-permasalahan yang muncul, kemudian menganalisis bersama bagaimana solusi terhadap permasalahan tersebut. Sehingga metode sekolah lapang ini akan sangat berguna bagi mereka untuk bisa mempraktekkan kembali di lahan masing-masing. Oke. Jadi kan kadang-kadang petani ini karena memang sudah puluhan tahun diboboti dengan tekanan eksternal kaitannya soal pupuk kimia dan segala macam. Mereka memang merasa nggak percayanya. Salah satu demplot itu memang kita usahakan langsung belajar di situ supaya langsung mereka lihat, oh ternyata bisa ya, bisa juga hidup gitu kan, dan panen juga, sementara biayanya juga kecil. Jadi langsung praktek-praktek itu yang memang bikin mereka percaya. Nah, yang paling penting sama Bapak Ibu, kalau kita melakukan organik, yang diorganikan itu apa? Apa yang diorganikan? manusia. Hah? Manusianya. Iya, diselesaikan kepalanya. Makanya setidaknya kalau bisa petani bersatulah supaya kita mempunyai posisi tawar. Salah satunya kita yang berkelompok ini, kita bisa, ya kalau ngomongkan menekan pemerintah tidak ya, tapi setidaknya kita bisa menentukan harga sendiri. Apalagi kalau kita bertanam organik. Untuk kita sekalian juga nganu wong. Apa wong? Siapa Wak Yo? Kayak saya dulu kan belum tahu ya, masih ada bapak.
disuruh saya ngerendam pupuk. Nggak tahu saya pakai alat kayu. Saya masukkan tangan, ada seminggu nih tangan ini tekopek nih kulit nih. Panas sama dingin berlawanan. Kalau kita organik kan tidak. Karena kalau pakai organik ini kita nggak mungkin kita ini mau kebanyakan mau kesakitan di dalam tubuh ini, nggak mungkin kita keracunan kan gitu. Nah, jadi kalau kita mikir kalau bahan kimia katanya kan ini nyemprot, saya nggak pernah nyemprot, nanti saya semprot kena angin bisa keracunan. Kalau bahan organik ini kan bikin sendiri, kayak macam mana kita apa nih kan nggak bisa keracunan, gitu aja sih. Kalau bisa ya berkelanjutan sih kepinginnya. Itu yang diharapkan, karena kan untuk kedepannya untuk anak-anak itu yang kita harapkan tadi. Itu kalau dulu di pertanian itu macam saya lah Pak ya kan, saya itu tidak mengenal itu namanya itu organik. Setelah Bitra masuk itulah kami diajari masalah tanaman organik. Ya organik ini dia apa? Kalau kita itu menggunakan pupuk itu ya dari bahan bakunya itu dari kotoran sapi, dari kotoran kambing, ayam, bahkan itu ada lagi bahan yang maksimal dia itu banyak mengandung N dari ini. Kalau kita bilang benda yang terbuang sebetulnya macam batang pisang itu, kita cincang-cincang itu banyak mengandung N-nya. Nah, itulah kami diajarin tentang berorganik. Nah, dan manfaatnya setelah saya itu berorganik lebih kurang dari 3 tahun itu, ya alhamdulillah pengeluaran untuk biaya dalam satu rantai itu biaya penggunaan pupuk selama ini kita gunakan 15 kilo atau 20 kilo. Dengan adanya kita berorganik yang diajarkan oleh Bitra ini sebelum AUI masuk, ya kita itu alhamdulillah pengurangan pupuk itu ada, dampaknya itu ada. Ya dari 20 kilo ke 15, bahkan saya sekarang pakai cuma satu rantai 5 kilo untuk pupuk kimianya dengan kita berorganik, ya, berkelanjutan gitu lah Pak. Dengan arti kata gini, dia lambat laun kita berolah lahan itu kita berorganik gitulah. Dari bawang putih, cabai, pinang muda, sama kencur, sama brutowali. Bahan bakunya dari yang utama dari urin kambing. Bahkan pun saya diajak itu. Saya bawa kotoran sapi ini udah difermentasi, ya kan ke sawah ini Pak Sigit tahu itu. Pakai jetor, pakai gandeng ini tuh. Itu bannya sampai keluar ban itu. Sampai di sawah Pak. Tanah kau dibawa ke sawah, tanah ada banyak. Tenang aja saya bilang. Nah, itu. Terakhir lama-lama, enak lah pupuk nggak beli. Aku minta pupuk harga 2.000 per kilo, saya bilang. Ada kami bikin, kadang mau dibayari udah bawa aja. Maksud saya gini, di tes dia itu kan nanti kan tertarik gitu. Nah udah, cuman saya sarankan juga kalau kalian mau di semi aja nggak apa-apa dulu, saya bilang. Kalau nggak pun bagus. Ya ada juga datang kemari bawa goni, ya udah bawa. Tuh tanam cabai, gitu. Udah bawa. Itulah kita itu dulu korban dulu ya kan, biar tertarik dia gitu. Tapi kalau untuk di sawah ini kadang-kadang itu tadi bahasanya angel-angel katanya, payah-payah. Orang dikias banyak pupuknya itu sulit memang. Kalau beberapa orang memang sudah. Kalau dulu kan masih kata-kata organik, ya pokoknya belum masuk lah. Tapi setelah berkelanjutan, oh berarti masih istilahnya mereka sudah termasuk orang yang melakukan. Walaupun memang masih kadang-kadang dicampur. Tapi misalnya sudah mulai mengurangi. Berbicara program ini khususnya di Desa Kebun Kelapa di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, kami berharap ada perubahan. Pertama, perubahan dari sisi perilaku petani. Adanya perubahan paradigma dari model bertani yang eksploitatif menjadi pertanian yang konservatif, artinya yang memang berkelanjutan. Kemudian juga ada perubahan dari sisi
metode budidaya yang dulunya menggunakan banyak input bahan-bahan kimia, kemudian sekarang beralih kepada penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang memang secara fakta mereka miliki di lingkungannya. Kemudian yang terakhir juga perubahan terkait dengan pendapatan. Adanya peningkatan kesejahteraan melalui penerapan pertanian berkelanjutan, penekanan biaya produksi dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Ya, jadi organik ini sebetulnya rumusnya K3. Pertama, kebijakan tentang organik. Kedua, kelembagaan tentang pertanian organik. Yang ketiga, kebersamaan gerakan pertanian organik. Jadi secara gerakan, kebersamaan ini sudah tumbuh. Karena baik petani tua, petani tradisional maupun petani muda, youth farmers, itu sudah mulai ada kolaborasi, kebersamaan. Kebersamaan antara pemerintah, kecamatan, desa, dan lembaga-lembaga organisasi masyarakat sipil sudah ada. Kebersamaan antara lembaga pendidikan, universitas, fakultas pertanian, Polbangtan, kelompok tani sudah ada. Jadi menurut saya gerakan ini yang diperlukan sekarang ini adalah yang kurang itu kebijakan negara. Nah, jadi untuk Kabupaten Langkat ini peraturan daerah tentang pertanian organik itu harus ada. Saya sangat yakin karena manusia membutuhkan asupan makanan, pasti dunia pertanian akan terus bergerak. Sebetulnya Sekolah Lapang Iklim itu adalah program literasi iklim untuk masyarakat petani, penyuluh, untuk membantu ketahanan pangan dalam rangka adaptasi terhadap perubahan iklim. Pertanian itu tanaman membutuhkan hujan. Kita melakukan pengukuran curah hujan. Ya, di pertanian itu ada untuk tanaman melakukan fotosintesis. Ya, kita ada pengukuran intensitas radiasi matahari, begitu kan? Juga ada kalau di tanaman itu penyerbukan itu oleh angin, kan gitu ya. Anemogami namanya. Kita melakukan pengukuran kecepatan dan arah angin. Jadi maksud kita kalau masyarakat petani, penyuluh itu mampu memahami informasi BMKG, paling tidak teman-teman itu bisa mengawinkan, mengcombine antara informasi yang kita keluarkan, kemudian dikaitkan dengan aktivitas di bidang pertanian. Jadi kita harapkan nanti dari hasil-hasil kombinasi itu bisa meningkatkan produksi pertanian. Kami diajari menanam secara organik, ya inilah hasil dari kegiatan Sekolah Lapang Iklim ini. Jadi ini masih demplot namanya. Demplot ini masih demonstrasi. Jadi ini masih percobaan. Selanjutnya kalau untuk masalah ketahanan isu tentang iklim, Sekolah Lapang Iklim ini memang sesuai sih dengan apa yang kami rasakan saat ini. Yang pertama itu soal air. Air ya. Di sini saat ini lagi masuk masa musim kemarau sebenarnya. Sudah beberapa hari nggak hujan, walaupun memang cuaca hari ini mendung, ada nampak-nampak awan, kayaknya ini bakal hujan gitu. Kemudian dengan kegiatan Sekolah Lapang Iklim ini kami diajari supaya sebenarnya sih ada metode pertanian yang kita bilang tidak terlalu menggunakan biaya yang mahal. Kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, misalnya kayak kotoran hewan bisa dijadikan pupuk gitu. Misalnya kayak bekas hasil panen itu sebenarnya bisa kita gunakan kembali sebagai pembenah tanah gitu. Jadi berbicara pangan ini merupakan urusan hajat hidup orang banyak yang memang menjadi kunci bagaimana dari mulai sistem produksi kemudian sampai ke sistem konsumsinya bisa dijaga dengan baik. Nah, melalui Sekolah Lapang Iklim ini kami berharap memang ada pembelajaran penting yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian, bagaimana perbandingan atau hasil uji coba yang dilakukan sehingga nanti pada akhirnya menemukan pola budidaya yang memang sesuai dan cocok dengan
kondisi iklim dan juga kondisi di masyarakat Gunung Kelapa.